Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal muqtatam lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita masih diberikan keberlimpahan kehidupan, di mana kita masih bisa melaksanakan ibadah, masih bisa thalabul ilmi, silaturahim, yang semua itu adalah dalam ridha Allah Ta'ala. Sesuai undangan di WA Group Tilawah Fahmil Quran bahwa pada sore hari ini topiknya adalah benarkah syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Kenapa ini harus kita bahas? Karena banyak pertanyaan baik Jabri maupun ya ngobrol dan lain sebagainya. Ternyata kebanyakan dari kita untuk memahami syaitan atau setan itu masih kurang pas. Jadi bagi orang awam, syaitan itu tidak kelihatan seperti hantu. Jadi medeni ya, kemudian ya pokoknya mengganggu yang tidak kelihatan. Ini pengertian orang awam. Tapi karena kita mengkaji Al-Quran dan juga diterangkan oleh Rasulullah, maka kita akan melihat di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai prolog bahwa Allah itu berfirman dalam surat 69 ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lahaqqul yakin. Wa innahu, dan sungguhnya, hu itu kembali pada Al-Quran karena ayat atasnya membahas Quran. Lahaqqul yakin, la artinya sungguh, karena lam takkid, hakul benar-benar, yakin ya, benar-benar kebenaran yang diyakini. Jadi nanti kalau ada keterangan Al-Quran itu memang hakul yakin. Yang pernah dengar hakul yakin kan? Ini ada dalam Al-Quran, surat 69 itu surat Al-Haqqah ya. Kalau penyan baca dari surat ayat 40 sampai 51 itu lebih paham lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah riwayat ya sebagai hubungan dengan tema ini ya. Dalam sejarah Rasul mengatakan, idza jaa ramadhana futihat abwaabul jannah wa huliqat abwaabun nar wa sufidat ya, wa sufidatis syayatin. Yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan, ini jamak sayatin, setan-setan dibelenggu ya. Ini kalau kita melihat di dalam kitab Bukhari itu nomornya 1899, kalau di Muslim 1079. Nah,
ayat ini harus kita pahami apakah secara hakiki ataupun secara majas, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita makna secara hakiki, ya setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup pada bulan Ramadan. Kemudian kalau kita cuma menerima tekstual tanpa konseptual, timbul pertanyaan, surga dibuka bulan Ramadan. Nah sekarang di luar bulan Ramadan apa tutup Pak? Kan begitu pertanyaan. Apakah dibuka cuma waktu bulan Ramadan kok? Keterangannya seperti itu. Apakah di luar bulan Ramadan surga itu ditutup? Ini kan juga pertanyaan yang baik. Kemudian neraka, ya, apakah maksud saya neraka apakah ditutup pada bulan Ramadan saja? Kalau di luar Ramadan, ya neraka ini dibuka. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, konsep dalam Al-Quran dan terjemahan itu tidak sinkron ataupun sebetulnya kurang pas. Yang nama jannah itu diartikan surga, itu karena mencari alih bahasa yang lain itu sulit, padahal sebetulnya sangat jauh pengertiannya. Jannah itu taman kesejukan, taman kedamaian, taman kebaikan, taman ketenteraman, taman kedamaian, taman keselamatan. Sedangkan surga itu surga langgeng itu bahasa Sanskerta, yang maksudnya tidak seperti jannah tadi. Maka sebetulnya jannah dan surga itu ya berbeda sebetulnya. Tapi karena terjemahnya seperti itu ya kita anggap sementara ya kita begitu. Kemudian nar diartikan neraka itu juga sebenarnya kurang tepat. Nar itu artinya api, ya. Cari apa? Tanya anak-anak min atau sanawi. Narun itu artinya api. Kemudian diterjemahkan neraka. Neraka itu neraka yomani bahasa Sanskerta, yang di situ digambarkan kalau kawah Condro Timuka itu kan seperti lubang dalam, kemudian di bawahnya itu air mendidih dan api kan. Digambarkan seperti itu. Itu neraka yomani. Padahal nar di sini adalah api, simbol daripada penderitaan, simbol dari kepanasan dan lain sebagainya. Nah maka kita setelah mengenal itu, dan tadi saya gambarkan bahwa setan dibelenggu selama Ramadan. Lah apa di luar Ramadan itu setan bebas. Kemudian kalau di Ramadan kenapa masih ada orang yang berbuat buruk, fahsya mungkar misalnya? Ini kan juga pertanyaan yang perlu kita gali. Maka kita akhirnya mencari yaitu makna majas, kiasan, perumpamaan atau metaforanya. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang saya harus menginjak ke setan dulu, ya. Setan itu apa sih kan gitu? Siapa gitu mas saya, ya. Kita melihat ya di dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 112. Ini sering kita tampilkan, tapi saya selalu mengatakan bahwa satu ayat itu karena banyak tema, kalau dibahas di tempat yang lain, waktu yang lain, dan topik yang lain akan mendapatkan pendalaman yang dalam. Karena tingkatan Al-Quran itu translasi, interpretasi, dan ekstrapolasi. Ayatnya bunyinya demikian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Yang demikian itulah kami menjadikan tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Sayatinal insi wal jinni.
yaitu setan-setan dari manusia dan jin. Ya, ini jelas saya koma dulu ya. Bahwa nabi ya, setiap nabi, likuli itu semua berarti. Nabi itu dari nabayu, nabiun artinya pengkabar. Pengkabar dari Allah, yang dikabarkan itu basiro wa nadhiro. Kabar gembira dan kabar peringatan. Itu tugas nabi. Tetapi punya musuh, ya. Kalau ingat tema kita kemarin yang wa tawasau bil marhamah, saling berpesan dalam kasih sayang. Itu kan setiap zaman ada orang suci, ada orang yang menyampaikan dakwah kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap zaman juga ada bencana, itu biasa, kita tidak usah kaget. Kemudian setiap zaman juga ada perang, itu juga biasa, kita tidak usah kaget. Nek wong Jawa ojo kagetan, ojo gumunan, ya. Tambah apa? Ojo nesonan. Yeah. Jadi kita tahu dulu bahwa ternyata setan itu terdiri dari jin dan manusia, ya. Saya tinal insi wal jini, ini ayatnya. Ini yang mengatakan Al-Quran, ya. Wah, terus kita pertanyaannya, saya ini manusia, jangan saya ini jadi setan lah. Nanti akan kita lihat kriterianya. Nah, setan dan dari jin dan manusia ini senengnya yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qauli gururo. Mereka ini suka membisikkan kepada sebagian yang lain itu perkataan yang indah sebagai tipuan atau hapus-hapus. Ya. Gurur. Nah, dari sini kita mengetahui Bapak Ibu sekalian bahwa setan itu ternyata terdiri dari jin dan manusia. Maka di bulan Ramadan masih ada manusia yang berbuat puasa mungkar. Kadang kita melihat berita masih ada berita pembegalan, malah bulan Ramadan ya balapan liar, kemudian tawuran dan lain sebagainya. Ini kok setannya kok tidak dibelenggu, Pak, kan begitu bertanya. Maka kita mencari makna metaforanya. Ternyata setan itu juga nyata. Ya, dalam Al-Qur'an juga Al-Baqarah 208 itu ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahum lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah ngadu musuh mubin yang nyata, yang konkret, Pak. Kelihatan gitu loh, namanya nyata itu konkret, kelihatan. Termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 168 ya. Itu kita disuruh makan makanan yang halalan thayyibah, jangan ikuti setan, kan setan musuh yang nyata. Loh, kenapa makan saja kita tidak boleh nuruti setan? Ya artinya memang kita harus makan yang halalan thayyibah. Halal mudah didapat, thayyibah sesuai gizi, sesuai umur, terukur ya, tidak melebihi batas ya. Maka ada istilah nahnu qaumun la na'jula, saya suatu kaum tidak akan makan sebelum lapar dan setelah makan tidak kenyang. Itu memang ya sehat betul, Pak. Yang namanya tengah-tengah itu penak. Kalau kita makan kekenyangan sampai perut sakit, itu namanya tidak sesuai dengan ayat ini. Karena di ayat lain kan kulu wasrobu wala tusrifu kan, surat Al-A'raf ayat 31, makanlah dan minumlah, hendaklah kamu itu ya jangan berlebihan. Bahkan dalam surat 80 ayat 24, apakah kamu tidak memperhatikan yang kamu makan? Yang kita makan suruh memperhatikan, Pak, ya. Jadi namanya lansia ya, itu kalau makan daging mungkin sudah selilitan ya, itu harus dikurangi. Ini sudah tanda-tanda kan. Kemarin kita kaji dalam surat Al-An'am 158 itu kan tanda-tanda dari Tuhan. Nah,
Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan melihat ya bahwa setan itu akan membisikkan atau menggoda ya. Kita lihat dulu surat 58 ayat 19. Di sini disebutkan setan mempergauli mereka dan menjadikan mereka lupa memikirkan mengingat Allah. Itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itu adalah orang yang rugi. Ya. Di sini setan itu membisiki supaya kita itu tidak ingat Allah. Ya. Bahasa di sini yaitu ulaika hizbus syayatin. Mereka itu tentara syaitan karena tidak mau memikirkan atau mengingat Allah. Jadi melupakan Allah, maksudnya seperti itu. Maka orang yang melupakan Allah itu kan bisa melupakan dirinya sendiri. Contoh misalnya, orang yang minum oplosan itu lupa Allah, Pak. Dan akhirnya dia lupa dirinya sendiri. Sampai minum mati kan merusak dirinya sendiri, tidak sadar kan begitu. Nah, karena itu kita memang harus hati-hati dalam mensikapi yang syaitan yang ngadu mubin, musuh yang nyata, musuh yang konkret, musuh yang kelihatan. Sekarang kita akan melihat 8 cara syaitan merayu manusia. Kalau tadi kan membisikkan, yang namanya membisikkan itu kan dekat, Pak. Tidak mungkin jarak 10 meter kok bisik-bisik, tidak mungkin. Yang namanya bisikan itu dekat ya. Di ayat maksudnya di surat terakhir ya, itu kan surat Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Di ayat ini ya, kita suruh berkata kul. Kalau dulu kan yang suruh berkata Rasul. Sekarang yang suruh berkata ya kita ini, yang baca dan juga yang mendengarkan. A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dari Robnya manusia. Rob itu pemelihara. Jadi Allah itu pemelihara manusia. Malikin nas, yang merajai atau memiliki atau menguasai manusia. Ilahinas, kepadanya. Manusia harusnya kepada Allah segala sesuatunya. Kemudian ada yang membisiki min syarril waswasil khannas, karena kita berlindung tadi, berlindung dari setan manusia yang membisiki ya, supaya kita ini was-was. Siapa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan di dalam sudur manusia, kesadaran manusia atau dada manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi ayat ini ya, surat ini berkorelasi dengan surat Al-An'am ayat 112 tadi, bahwa syaitan itu terdiri dari jin dan manusia. Sekarang kita harus hati-hati. Siapa setan? Oh, ternyata setan itu pikiran-pikiran negatif, pikiran buruk kemudian kita lakukan, termasuk juga perkataan buruk, karena tadi kan membisikkan perkataan yang menipu, ya, termasuk sihir itu kan kamul fase, ya, duit 30.000 nyang mall. Ini kan kesihir dia, neng kono ngopo linga-lingu misalnya seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama, yang kedua lewat kelupaan. Jadi bisiki supaya orang itu lupa. Lupa itu tidak ingat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam surat 6 ayat 68 ya. Wa idza ra'aital ladzina yahwiduna fi ayatina fa'arid anhum kata
yahuddu fi hadisin ghairi wa ima yunsinaka syayatinu fala takmut ba'da dzikra ma'al qaumid dzalimin. Ketika kamu melihat orang-orang yang ya istilahnya memperolok-olok ya ayatina ayat-ayat kami, fa'arid maka berpalinglah dari mereka, anhum dari mereka, sehingga mereka berolok-olok dengan berita yang lain. Jika setan menjadikan kamu lupa, maka jangan duduk sesudah teringat bersama kaum yang zalim itu. Nah, ini sebagai proteksi untuk orang beriman. Kalau kebetulan ngobrol sama orang yang sifatnya memiliki sifat syaiton, ya, itu sampai ayatnya berbunyi, ya, fa'arid anhum, kita suruh berpaling. Karena apa? Yang namanya perkataan itu lewat telinga itu bisa mengganggu karena vibrasi dan energi yang dikeluarkan itu adalah negatif. Kalau kesadarannya tinggi yang mendengar itu tidak masalah, sudah kuat tidak masalah. Tapi kalau belum kan masih kena rayuan tadi, ya masih terpengaruh kan begitu ya. Terpengaruh oleh siapa? Setan yang namanya dari manusia sehingga kita lupa. Nah begitu kita lupa, oleh Allah di sini kalau sudah ingat ya, fala yakmut ba'da dzikra. Kamu jangan duduk bersama mereka itu setelah kamu ingat. Kamu jangan duduk bersama orang-orang yang dolim. Yang dolim itu yang menggelapkan ya. Dolama yatlimu dulman, itu menggelapkan jiwanya, menggelapkan dirinya. Karena Al-Quran itu bicaranya dengan jiwa. Jadi orang dolim itu gelap. Ya orang gelap itu otomatis kan menganiaya diri sendiri, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setan itu mengganggu lewat angan-angan kosong, Pak. Bahasanya, bahasa agamanya itu tamani. Ya. Surat 4 ayat 119. Ini ada penggalan ayat, wala udilannahum wala maniyannahum. Dan sungguhnya saya setan ya, setan ini ngomong akan menyesatkan mereka, dan sungguhnya saya akan bangkitkan angan-angan kosong mereka ya. Jadi setan itu kan di ayat lain kan janji pada Allah, Pak, yang berhubungan dengan setan juga iblis ya. Kalau iblis itu semua kafir, kalau setan itu ada jin manusia, jin dan manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Maka yang namanya manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman, termasuk menjadi setan. Jin juga begitu. Kalau baca surat jin dan surat 46, surat Al-Haqqaf itu kan jin itu ikut mengaji. Kemudian setelah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, jin itu cerita sama temannya, loh inilah ada Quran yang menakjubkan. Dia menyampaikan kepada kaumnya yang tidak hadir. Dan waktu mengaji, jin ini juga mengatakan kepada temannya supaya dia mendengarkan, kan begitu. Luar biasa sebenarnya. Jadi jin itu ada yang beriman, ada yang tidak. Kemudian yang keempat, tapi tadi masih ada korelasi juga ya, surat 4 120 ya, bahwa setan itu ya'iduhum wayumannihim wa ma ya'iduhumus syayatin syaitanu ila gurura. Dia berjanji pada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, dan tidaklah yang dijanjikan setan pada mereka kecuali fata morgana. Jadi setan ini janji ini ngapus-hapus.
Termasuk sejarahnya, ya Nabi Adam bisa tergelincir itu karena dibisiki setan, Pak. Setan kan bilang, ya, hei Adam, saya ini penasihat loh. Kamu makanlah sajarah ini, nanti kalau kamu makan ini nanti kamu kekal. Padahal Allah sudah melarang. Boleh kamu di sini makan apa saja, tapi jangan cuma makan satu ini, sajarah ini. Tapi dilanggar karena apa? Bisikan setan. Ya akhirnya bitu suruh turun ke bumi ini. Ba'duhum li ba'din adu. Sebagian kamu dengan sebagian itu musuh. Maka anaknya Adam ada Habil Qabil bermusuhan. Yang satu dibunuh, ya. Itu sejarah tentang luar biasa setan itu membisiki, memutarbalikkan fakta. Kalau bahasa Jawa itu kan apa itu? Dandang diunekne kontul, kontul diunekne dandang. Niki nek enten gen wayang nggih Sengkuni ini kalau misalnya nek penjenengan bapak-bapak yang sepuh ingat cerita Gondomono Luweng, itu Gondomono jane ora ngewangi pringgondane ning karo Sengkuni laporan karo Pandu, si Gondomono balik tinggal ngewangi. Akhirnya ya terus dicopot dadi patih. Nah Gondomono ditulungi karo maratuwane Yamawidura. Ternyata masih hidup, tidak itu. Nah akhirnya kan marah. Sengkuni yang tadinya bagus diurak-arik jadi rusak awake kan begitu. Yaitu cerita bahayanya fitnah. Jadi termasuk angan kosong itu adalah bisikan setan. Kemudian ya lewat janji palsu, Pak, atau wa'dun. Jadi setan itu ya seperti tadi Nabi Adam dijanjiki, kamu makan sajarah ini nanti kekal kan begitu. Tapi nyatanya malah tidak kekal, malah diturunkan ke bumi ya. Itulah. Jadi memang hapus-hapus. Sekarang dalam surat Ibrahim ayat 22, ini setan berkata, Syaitan berkata, ketika perkara itu telah terselesaikan, sungguhnya Allah telah menjanjikan padamu janji yang hak logis, dan aku pun berjanji padamu, lalu aku merubah untukmu, dan tidaklah bagi daya atau sultan untukmu kecuali aku telah menyerumu lalu kamu mematuhi seruanku, maka janganlah kamu mencerca aku, tercalah dirimu sendiri. Aku tidaklah sebagai pembela kamu dan kamu juga bukan pembelaku, bahwa aku kafir atau menolak dengan apa yang kamu menserikatkan aku dulu, bahwa sungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka siksaan yang pedih. Jadi ini sebuah cerita ya, setan itu kadang menjanjikan surga ya, seperti nama jamu kamu kekal di sini terus. Kalau sekarang kan juga ada ya. Jadi dalam menyampaikan itu surga, neraka, pahala, cuma itu terus tidak digali yang lain. Esensinya apa? Ya, misalnya puasa itu esensinya apa? Terus kalau umroh haji ini pulang kok ada yang gundul itu esensinya apa kan gitu? Itu kan suruh mencukur rambut itu kan rambut rohani juga, bukan hanya kalau itu simbol saja, bersih di kepala itu mudah, tapi rambut-rambut yang ada di dalam yang masih kotor ya, masih sakit hati, kecewa, marah, takabur ya, itu harus dihilangkan setelah pulang dari sana kan begitu. Jadi ya semua ibadah ada esensinya. Maka setan-setan yang selalu menjanjikan sesuatu yang angan-angan kosong, kemudian menipu, kaulal juri tadi, fata morgana, itu harus kita waspada. Karena setan juga yang kelima itu lewat tipu daya.
atau bahasa Qurannya kaidun ya. Surat 4 ayat 26. Alladzina amanu yuqatiluna fisabilillahi walladzina kafaru yuqatiluna fisabilit taghut faqatilu auliya syaiton inna kaidas syaitoni kana doifa. Orang-orang yang beriman itu kalau berjihad pada garis hukum Allah, pada jalan Allah itu, tetapi orang-orang yang tertutup, yang masih kafir itu kalau berjuang ya di garis hukum tagut, maka perangilah mereka pimpinan-pimpinan setan, bahwa tipuan setan itu adalah lemah. Jadi kalau sebenarnya setan itu lemah kalau kita mau menguatkan diri ya. Jadi dengan tipu daya kita juga harus waspada. Sedangkan setan itu kan kalau dalam cerita riwayat itu kan bertingkat-tingkat Pak. Kalau kelasnya ya orang biasa itu katanya kalau Pak Zainuddin Nabjad itu wis rasah digodho iki wis mlaku dhewe ya. Sing berarti nggodho sing rada agal-agal itu kan begitu. Kalau jangan dengarkan itu ceramahnya Pak Zainuddin Nabjad itu. Kemudian yang keenam, lewat hambatan ya. Surat An-Naml ayat 24. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna syamsi ya. Min dunillahi wa yajana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum nganis sabili fahum layah tadun. Aku dapati dia, ini burung hudhud laporan kepada Sulaiman. Aku dapati dia dan kaumnya, ini cerita tentang Ratu Bilqis, bersujud untuk matahari selain Allah. Dan syaitonlah telah menjadikan memandang indah perbuatan mereka, lalu menggalakkan atau mengelakkan, memalingkan mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu oleh Quran di sini disebutkan dipalingkan oleh setan. Contohnya waktu Ratu Bilqis sebelum menerima surat dari Sulaiman dan menjadi beriman, dia itu kena tipuan setan ya. Hambatan dari setan sehingga dia itu menyembah matahari. Yang tahu siapa? Hudhud. Maka kalau Profesor siapa itu dari Malang, Hudhud masa kini itu bisa jadi satelit yang canggih, mengerti keadaan negara sana, kemudian laporan begitu. Ya itu boleh saja kalau dulu disebutkan burung hudhud sesuatu yang melayang. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam surat Zukhruf ayat 62, maka kita jangan sampai dipalingkan oleh syaitan. Wala tasudannakumus syayatin, syaitanu ya, innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan, bahwa dia setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ya, musuh yang nyata lagi-lagi ya. Kemudian setan juga menggoda manusia lewat permusuhan, Pak. Bahasa Qur'annya adawah. Surah Al-Maidah ayat 91. Sesungguhnya syaitan ingin menimpakan permusuhan dan kebencian di antara kamu pada khamr dan judi, dan memalingkan kamu dari zikir atau mengingat Allah dan lupa sholat. Maka maukah kamu berhenti, kan begitu. Nah setan ini juga supaya kita ini bermusuhan, masalah kecil menjadi besar ya. Maka tadi kalau Adam suruh turun, sebagian kamu dengan sebagian bermusuhan. Tapi di sisi lain para nabi itu sebagai penebar rahmat. Memang sinilah berlaku yang namanya hukum paradoks.
Seperti saya gambarkan anak itu di sisi lain surat At-Taghabun musuh dan juga fitnah. Tapi walaupun itu musuh dan fitnah, tapi kamu berdoanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, supaya keturunan itu menjadi penyejuk mata. Nah, di sini ada penangkal memang seperti misalnya manusia itu sifatnya tergesa-gesa, sifatnya gigir dan sebagainya, kecuali ini mesti ada seperti itu. Maka kita harus memahami secara holistik ya. Kalau pada anak kadang memang ya kurang baik, ya itu harus kita maafkan. Tadi lewat permusuhan, ada yang lewat khamr dan judi, Pak. Ya. Minum-minum, kemudian judi dan sebagainya. Itu awalnya yo minum yo, nanti terjadi kriminal yang lain, ya. Dan khamr ini kalau yang modern ya bisa narkoba ya. Saya ingat Pak Amir Reza itu ya, kalau mengatakan ya barang yang najis itu ya narkoba ya, jene judi, esnya apa itu dan saya agak lupa. Pokoknya hal-hal yang tidak baik itu adalah perbuatan setan. Kalau setan tidak berhasil menyesatkan umat manusia dengan langkah tersebut di atas, setan masih punya cara lain, yaitu menakut-nakuti, Pak. Meden-medeni. Ya. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan menakut-nakuti kamu sebagai pengikut. Maka jangan cemas khawatir pada mereka dan cemaslah padaku apabila kamu beriman. Jadi kalau ada setan menakut-nakuti, itu kita tidak usah takut. Takut kita itu hanya kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang sebagai terakhirnya, kita akan berusaha melawan syaitan, Pak. Karena kan namanya musuh, adu mubin, musuh yang itu harus dilawan ya. Kalau tidak dilawan ya kita yang kalah kan begitu. Namanya musuh. Dalam surat Fatir ayat 6 ya, inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwan innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguhnya setan itu bagimu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh, jangan malah ditemani. Sungguhnya dia menyeru golongan agar menjadi kawanan kelompok, yaitu neraka sa'ir. Jadi harus kita jadikan musuh, itu pokok ya. Nah sekarang peringatan dari Allah ya. Ini dua ayat terakhir saya bacakan dalam surat Yusuf ya. Surat Yusuf itu surat ke-43 ayatnya 36. Ini sebagai inti dari pelajaran tentang ya menghadapi syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarib. Dan siapa yang berpaling dari zikri ar-Rahman, yang berpaling dari Al-Qur'an, akan kami biarkan syaitan sebagai teman baginya. Jadi ini luar biasa ini ayat ini. Jadi kalau kita berpaling dari firman Allah ya, ngan dzikri rahmani, dari dzikri itu kan kalau namanya kitab itu Al-Qur'an, seperti dalam surat 15 ayat 9 itu kan inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lakafidun. Sungguhnya aku menurunkan al-dzikri atau Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Maka kalau di sini siapa yang berpaling dari dzikri tadi dalam kurung Al-Quran, Allah akan membiarkan syaitan sebagai teman. Ya, nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarib. Qarib itu dekat, Pak, teman dekat. Ya. Ini sunatullah, hukum semesta. Kita percaya tidak percaya, mesti orang kalau lupa ya, jauh dari Quran, mesti dekatnya temannya mesti
syaitan. Itu ayatnya sudah seperti itu. Kalau ada ayatnya itu mesti ada pelakunya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga yang sedikit ini bisa menambahkan pengertian kita semua, dan semoga di sisa bulan Ramadan ini kita memahami tentang syaitan itu. Ternyata kita harus waspada atau hati-hati, karena lepas dari pengaruh syaitan, kita insya Allah hidup ini bisa bahagia, bisa memancarkan kebahagiaan, menerima hal-hal yang baik, menerima sesuatu yang bermanfaat, bisa menolong, meringankan beban orang yang lain sesuai peran kita masing-masing. Kita juga bisa menghibur yang lagi susah, bisa menerangi yang dalam kegelapan, bisa membangunkan orang yang lagi tidur, bisa membangkitkan yang lagi lemah, bisa mengingatkan yang lagi lupa, bisa membebaskan orang yang punya rasa takut, sehingga bisa mengatasi apa yang ada dalam diri kita. Kadang kita mungkin overthinking, terlalu berpikir, tapi karena kita sudah tahu pikiran negatif itu dari setan, kita berpikir yang wajar-wajar saja. Mungkin kita over worry, kita terlalu khawatir masa depan atau khawatir anak, keluarga, khawatir harta dan sebagainya, maka kita harus jauh dari pikiran negatif sebagai sifat setan, sehingga kita akan tenang, damai, insya Allah hidup bahagia, selamat dunia dan akhirat. Demikian, yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan petunjuk serta ruhani pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.